Al-mabhasus tsani asyar, pembahasan ke-12, masyahidus shalah al-khashi'ah allati tuqirru bihal ain. Pandangan-pandangan tentang salat yang khusyuk, yang dengan itu akan menjadikan penyejuk mata. Jadi, ini nggak tua nggak muda, bagus kita pelajari. Kalau kita yang sudah tua ini Pak Haji ya harus lebih lagi. Sudah parak-parak meninggal ini apalagi yang kita pikirkan. Wa mimma yanbaghi ayyu'lama, apa di antara apa yang hendaknya diketahui, anna sholata allati tuqirru bihal ain, bahwasanya salat yang bisa menyejukkan mata, salatnya supaya nyaman, wa yastarihu bihal qalb, dan salat itu akan menenangkan jiwa, hiya allati tajma'u sittata masyahid, itu adalah salat yang mengumpulkan 6 pandangan. 6 hal ini harus ada kalau salat itu mau bagus. Ini kata di dalam risalahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah halaman 34. Apa 6 hal itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Bukan sekedar di dalam mulut, nawaitu lillahi ta'ala, pula balik aku berniat karena Allah Ta'ala. Itu sekedar di mulut, ya. Mungkin harapannya membantu di hati bahwasanya kita ini memang sholat untuk Allah Ta'ala. Wa huwa ayyakunal hamilu 'alaiha wad-da'i ilaiha. Apa maksud ikhlas di sini? Yakni bahwasanya apa yang menjadikan dia itu mau sholat, yang menyeru dia kepada sholat itu adalah raghbatal 'abdi fillah, adanya kecintaan hamba kepada Allah, karena Allah. Jadi sholat karena Allah, karena memang senang. Wa mahabbatahu lahu, dan kecintaan kepadanya, kepada Allah. Wa talaba mardhatih, ya, mencari keridhaannya. Wal qurba minhu, mencari kedekatan kepada Allah. Wa tawaddudu ilaih, tawaddud itu ya samalah, ada kesenangan, kecintaan itu. Wa imtisala amrihi, dan menjalankan perintahnya. Bihaitsu la yakunul ba'itsu lahu 'alaiha hadzan min hududid dunya albattah, dari sisi tidak ada yang mendorong dia sholat itu satu bagian pun dari bagian-bagian dunia. Jadi sholat ya nggak ada urusannya dengan dunia. Pendorongnya karena Allah, ingin kecintaan Allah, ingin ridha dari Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Kaitannya dengan Allah semua itu nggak apa-apa, masuk ikhlas. Ingin misalnya dimudahkan dalam menuntut ilmu, itu masih, kalau kepada Allah masih ikhlas. Makanya ada sholat hajat, mau ujian atau apa, sholat 2 rakaat. Tuntutan Nabi kan begitu. Nah, dia sholat ini apakah untuk dapat hajatnya tertunaikan? Kalau itu masih terkait dengan Allah, itu ikhlas masih. Karena kita sholat minta kepada Allah. Yang kita pikirkan ujian supaya dimudahkan oleh Allah. Boleh begitu. Tapi hatinya sangkutannya kepada Allah Ta'ala. Bal ya'ti biha ibtigha'a wajhahu rabbahu, wajha rabbihi al-a'la, ya, akan tetapi yang mendorong dia untuk melakukan itu adalah mencari keridhaan dari Allah yang maha tinggi. Mahabbatan lahu, ya, sebagai bentuk rasa cinta kepadanya. Wa khaufan min azabih, takut dari azabnya. Wa raja'a li maghfiratih, mengharapkan ampunannya. Wa thawabih, dan pahala dari Allah Ta'ala.
Jadi makna ikhlas begitu. Jangan minta upah sholat. Adakah kerjaan untuk dapat duit? Kerjaannya minta. Kalau sholat mau dapat duit nanti nggak dapat pahala, cuma dapat duit aja. Duitnya jasa makan, nukar kue habis. Ya. Yang kedua as-sidqu wan nushu. Benar dan an-nushu itu sebenarnya juga maknanya murni. Atinun nasihah, itu ada nasihat dari an-nushu. Bisa maknanya murni, bisa maknanya menjahit. Bahwa yufarrigha qalbahu lillah, yakni maksudnya adalah mengosongkan hatinya untuk Allah di dalam hati itu. Jadi an-nushu murni untuk Allah Ta'ala. Wa yastafrighu juhdahu fi iqbalihi fiha 'ala Allah. Kemudian dia istifragh itu mengerahkan segenap kemampuan. Jadi bersungguh-sungguh benar di dalam menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi bujur-bujur kalau nggak bisa dipaksa, kayak apa supaya sholat itu ingat betul kepada Allah Ta'ala. Tapi memaksa hati ini kali ya. Kalau fisik bisa kita paksa kan, menghadap kiblat kawa. Tapi kalau hati ini ya sudah upaya ya sudah. Wa jam'i qalbihi 'alaiha, mengumpulkan hati atasnya. Yakni hati ini memang ya hanya untuk sholat itu menghadap Allah. Wa iqa'iha 'ala ahsanil wujuh, wa akmaliha zahiran wa batinan, menyempurnakan zahir dan batin. Jadi bujur-bujur fisik juga mau sholat, jangan pakai kaos oblong aja sholat. Walaupun sah-sah aja, kaos oblong pakai celana dua lutut sudah sholat. Ketemu dosen aja bisa kada mau kita kayak gitu. Walaupun ini bab dari sisi fikih ya sah-sah saja. Jadi zahir dan batin. Fa inna sholata laha zahirun wa batin. Karena sesungguhnya sholat itu punya zahir dan batin. Fa zahiruha al-af'alul musyahadah wal aqwalul masmu'ah. Yang zahir itu apa? Perbuatan yang kelihatan itu. Yang kedua adalah bacaan. Jadi bacaan bagus-bagus juga. Jangan kemudian sembarangan, dengan cepat-cepat sehingga bacanya juga sudah nggak karu-karuan. Nah, jadi itu diperbaiki, itu masuk zahir. Wa batinuha al-khusyu' wal muraqabah. Batinnya itu adalah al-khusyu' wal muraqabah. Khusyu' ya, tunduk hatinya, hadir hatinya. Muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah. Jadi kita ini sedang sholat menghadap Allah Ta'ala, Allah melihat kita. Jadi kadang sholat rasa sorangan, tidak. Sholat kita menghadap Allah Ta'ala. Wa tafrighul qalbi lillahi wal iqbali bi kulliyatihi 'ala Allah fiha bihaitsu la yaltafitu qalbuhu anhu ila ghairi. Kemudian mengosongkan hati untuk Allah semata, menghadap dengan keseluruhan jiwa dan raga kepada Allah Ta'ala, dari sisi dia itu tidak menoleh hatinya kepada selain Allah. Nyaman bang disambat. Dibaca nyaman juga. Jadi hati ini ya, kemarin sering saya contohkan, kita nyetel murattal aja 1/4 jam fokus itu bisa nggak? Kadang pikiran lain, pikiran bisa ke lain. Latihan konsentrasi. Itu yang kedua. Yang ketiga al-mutaba'atu wal iqtida, bahwa ayahrusa yakullal harsi 'alal iqtida'i fi sholatihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang ketiga ini adalah mengikuti Rasul. Sangat apa ya, harusnya itu keinginan yang sangat ingin.
Itu diterjemahkan agak jelek itu tamak. Tamak dengan setamak-tamaknya. Tapi tamak ini konotasinya nggak bagus ya. Tapi ini sangat ingin untuk mencontoh sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yusalli kama kana yusalli. Dia sholat sebagaimana Nabi sholat. Ada keinginan untuk mencontoh itu, sehingga dia berpaling, ya, wa ya'ridu amma ahdatsan nas fi shalah min az-ziyadah wan nuqsan. Dia berpaling dari manusia, dari apa yang dibicarakan manusia dalam sholat, misalnya dengan menambah atau mengurangi. Jadi ini kondisi hati ya. Kalau bicara fikih, kita kan sudah belajar ini bacaan paling sempurna, ini bacaan paling sedikit ya, kalau mau cepat sholat. Dua-duanya sah dari sisi fikih, tapi dari sisi hati ini harusnya muncul, kita ini kalau sholat menginginkan yang paling bagus, harus muncul begitu. Adapun ketika kita misalnya memilih ini bacaan yang paling ringan dari sisi tahiyat, ya, masih ingat ya? Bacaan paling ringkas, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling ringkas, tahiyat. Ketika itu kita baca ya sah, ya, sah. Tetapi dalam hati kita inginnya harus yang sempurna tadi. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa kita baca ringkas? Mungkin jamaah ya, karena jamaah ini kan macam-macam orangnya, hajatnya macam-macam, sehingga kita baca ringkas ini juga karena Allah Ta'ala. Rasul menyuruh sholat itu supaya tidak memberati jamaah. Jadi kalau jamaah ini para santri yang penghafal Quran sudah banyak aja sudah, kenapa apa? Seperti itu maksudnya ya. Jadi menginginkan kesempurnaan. Yang keempat al-ihsan, wa huwa masyhadul muraqabah. Ihsan ini adalah ya pandangan muraqabah. Ya. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wa huwa ayya'budallah ka'annahu yarah, yakni dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Wa hadzal masyhad innama yansha'u min kamalil imani billah. Pandangan ini muncul dari kesempurnaan iman dia kepada Allah. Jadi mengenal betul sifat-sifat Allah ya, asma ya, nama-nama Allah, sehingga dia seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Kemudian wa masyhadul ihsan aslu a'malil qulubi kulliha. Ihsan ini adalah dasar dari aktivitas hati secara keseluruhan. Jadi yang pokok ini adalah ihsan itu. Ihsan. Dan ihsan ini akan mewajibkan atau memunculkan al-haya, ya, malu, kemudian al-ijlal wa ta'zim, rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, kemudian khosyah, rasa takut, mahabbah, ya, cinta, inabah, bertaubat, tawakul, ya, tawakal, wal khudu'u lillahi subhanahu, ya, khudu' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzullahu, ya, merasa hina di depan Allah, wa yaqta'ul waswas, ya, wa hadithun waswasa wa hadithan nafs. Dan muraqabah ini yang akan memutus rasa waswas dan pembicaraan di dalam jiwa. Jadi kalau betul-betul merasa di hadapan Allah, insya Allah sifat-sifat kayak was-was itu akan hilang. Kita di hadapan Allah Ta'ala merasa dilihat. Kemudian yang kelima al-minnah. Minnah ini pemberian. Bahwa ayasyhada annal minnata lillahi subhanahu kaunahu aqamahu fi hadzal maqam.
wa ahalla lahu wa wafaqahu li qiyami qalbihi wa badanihi fi khidmatih, yakni dia bersaksi bahwasanya pemberian Allah lah ya, pemberian Allah yang menjadikan dia itu berada pada posisi tadi. Salat itu adalah pemberian dari Allah. Nah, ini harus muncul. Dia dibikin layak untuk salat, diberikan taufik untuk bisa melakukan salat dengan hati dan badan di dalam berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Falaulallah subhanahu lam yakun syai'un min dzalik. Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa. Yang demikian itu nggak akan terjadi. Berapa banyak orang yang sehat ya, nggak sholat dia. Orang yang sehat, alim, ngerti ilmunya, nggak sholat, banyak. Ini faktor pemberian. Maka bersyukur ya, harus disadari betul kita ini berbuat taat itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya kama kana as-sahabah yahduna baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulun ya, wallahi laulallah mahtadaina. Sahabat berkata, bersyair di depan Rasulullah ya, demi Allah ya, kalau bukan karena Allah kami enggak dapat petunjuk. Wala tasaddaqna wala shallaina. Kita nggak bisa bersedekah, nggak bisa sholat. Ini bentuk pengakuan ya, bukan berarti kemudian jadi kita malas. Kenapa nggak sholat? Allah nggak mengizinkan kok. Tapi ini bentuk apa, adab tadi, dan memang betul ya, Allah bantu itu untuk taat. Sebagaimana juga Allah katakan ya mununa 'alaika an aslamu. Mereka itu merasa telah memberikan kepada engkau nikmat dengan Islamnya mereka itu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Ya, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Katakan, janganlah kalian ini merasa memberikan kebahagiaan itu dengan Islamnya kalian. Dan jangan merasa, kalau kita sekarang ini, jangan merasa kita ini memberikan kontribusi terhadap dakwah. Kalau itu berjuang ya, jangan merasa kita ini telah memberikan sesuatu yang hebat untuk Islam. Tetapi ya, bal Allahu yamunnu 'alaikum. Tapi yang harus muncul itu Allah yang memberikan kepada kalian an hadakum lil iman, yang Dia menunjuki kalian kepada iman. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang orang-orang yang benar. Dan ini sudut pandang dua sisi yang harus jangan sampai salah kita ini. Merasa kita berkontribusi banyak terhadap Islam. Itu harusnya kita ubah jadi sikap. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita, menunjuki kepada kita untuk beriman, untuk berbuat kebaikan. Itu luar biasa. Karena banyak potensi itu bisa jadi Allah jadikan untuk sesuatu yang lain. Allah pertemukan dengan sampean-sampean yang bisa ngajak berbuat taat ya, itu urusan di luar kemampuan kita. Allah pertemukan ini di luar kemampuan kita. Kita mau ketemu seseorang belum tentu ketemu. Sehingga yang muncul itu begitu. Ada orang mau berbuat maksiat, sahabat ya, ada binian di jalan digodain. Kemudian ternyata biniannya ini memang baharinya binian yang nakal. Dikiranya masih kawan digodain, mau dicumbunya. Ternyata sangit biniannya ini. Allah sudah hilangkan itu kekufuran, kemusyrikan, kejahiliahan sudah nggak ada lagi. Supan akhirnya, kemudian berbalik, berjalan nggak melihat dinding, nabrak dinding, berdarah sini. Datang kepada Nabi, kemudian cerita, celaka aku ya Rasulullah. Cerita itu tadi. Apa kata Rasulullah? Anta abdun aradallahu bika khairan. Engkau ini hamba Allah yang Allah kehendaki kebaikan. Idza aradallahu
bi 'abdin khairan ajjala lahu 'uqubatahu fid dunya. Kalau Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah segerakan itu balasannya itu di dunia. Jadi seperti itu. Itu dari sisi ketentuan Allah, kan Allah pertemukan dengan wanita yang baik ya. Coba itu pas yang digoda itu adalah memang bujur-bujur wanita yang jahat. Jangankan digoda, kita nggak goda aja dia bilang godain kita dong. Kalau dipertemukan begitu, sementara di hati si sahabat ini tadi ada keinginan, sudah rusak itu. Jadi Allah palingkan itu bisa jadi dengan Allah pertemukan dengan orang yang baik. Jadi jangan lupa semua itu pemberian Allah. Nah yang keenam, yang terakhir ini, agar sholat itu menjadi qurratu ain, itu sebagai penyejuk mata, itu harus ada juga sifat perasaan atau masyhadut taksir, merasa kurang. Maknanya apa? Wa annal 'abda law ijtahada fil qiyami bil amri ghayatal ijtihad. Bahwasanya seorang hamba, andai dia itu bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah dengan puncak kesungguhan, sungguh-sungguhnya itu sampai pol, kata orang Jawa ya, pol. Paling tinggi dengan puncak kesungguhan. Kemudian wa badzala wus'ahu, dia itu mengerahkan potensinya, tenaganya, fahuwa muqassir, maka dia itu tetap aja kurang. Jadi sehebat-hebatnya kita mau memberikan hak-hak Allah itu, dalam hati harus merasa kurang, dan memang kurang. Ada asar itu menyebutkan nanti di hari akhir itu ada timbangan kebaikan. Apa? Ibaratnya kita ini bukan timbangan, kelompok amal-amal kebaikan kita. Kemudian ada keburukan kita. Ada kemudian satu bagian itu nikmat Allah. Kemudian Allah katakan kepada nikmat itu, ambil balasan engkau dari kebaikannya. Andai dibeli dengan kebaikannya itu, nikmat yang paling rendah datang, habis ya Allah, sudah habis itu. Ketaatan itu habis untuk membeli nikmat Allah yang paling rendah, paling kecil. Maknanya begitu. Jadi kalau hak Allah itu kita mau betul-betul tunaikan, nggak bisa, kurang. Hak Allah itu sangat besar. Kita diberi pendengaran, diberi nafas saja itu nggak bisa kita bayar mungkin. Kalau Allah menyuruh beli dengan sholat, habis sholat kita itu nggak cukup kita nafas kita itu. Jadi fahaqullahi subhanahu alaihi a'zam, hak Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar lagi. Dan itu harus ya dibalas dengan taat, ubudiyah, khidmat dan sebagainya. Jadi seperti itu, sehingga muncul rasa kurang tadi kalau dibandingkan dengan keagungan Allah Ta'ala. Sehingga kita makanya setelah sholat itu istighfar, astagfirullah. Karena apa yang kita lakukan masih sangat kurang.